Pada masa itu, ketika terjadi agresi militer Belanda yang kedua dan mengakibatkan ditangkapnya para pejabat tinggi negara dan juga presiden, wakil presiden, maka sebelum para pemimpin itu ditawan oleh Belanda, mereka sempat mengadakan sidang kilat yang hasilnya antara lain pemerintah memberikan kuasa penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera. Pemerintah juga memberikan mandat kepada Mr. A.A. Maramis dan L.N. Palar yang waktu itu berada di India, yang intinya jika Mr. Syarifuddin Prawira Negara gagal membentuk PDRI di Sumatera, maka dikuasakan kepada mereka untuk membentuk pemerintahan pengasingan Republik Indonesia atau Exile Government Republik Indonesia di India. Tetapi pada akhirnya Mr. Syarifuddin Prawira Negara mampu membentuk PDRI yang berada di Sumatera Barat, dan akhirnya setelah agresi militer Belanda yang kedua, presiden dan wakil presiden serta pejabat tinggi negara yang lainnya berhasil ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Dengan adanya serangan agresi militer Belanda yang kedua itu, maka ibu kota Indonesia dan pemerintahan Republik Indonesia pada itu menurut Belanda sudah bubar dan tidak memiliki kekuatan lagi, sehingga PBB pun merasa perlu untuk mengadakan sidang lagi untuk membahas perkembangan yang ada di Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX pada waktu itu lewat siaran radio mendengar berita luar negeri tentang rencana itu bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sidang. Maka Sri Sultan mengirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Sebagai balasannya, Jenderal Sudirman meminta Sri Sultan membahasnya dengan Komandan Brigade 10 Wirkris 3. Wirkris itu adalah daerah perlawanan gitu, yakni Letkol Soeharto yang membawahi wilayah Yogyakarta. Berdasarkan pertemuan kedua tokoh itu, maka ditetapkan waktu penyerangan terhadap kota Yogyakarta dimulai dengan tanda sirine pukul 6 pagi tanggal 1 Maret 1949. Dan alhamdulillah ketika serangan itu dilakukan, serangan umum itu dilakukan, TNI dan para pejuang berhasil menduduki dan menguasai kota Yogyakarta sampai dengan pukul 12 siang. Jadi kurang lebih 6 jam TNI dan para pejuang berhasil menduduki kota Jogja. Baru kemudian mengundurkan diri sebagaimana yang direncanakan sebelum bantuan tentara Belanda dari Semarang, dari Magelang tiba di Jogja. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 ini memiliki arti penting dan pengaruh ke dalam dan ke luar negeri. Pengaruh ke dalam negeri adalah dukungan pejuang diplomasi, perjuangan diplomasi, dan meningkatkan semangat para pejuang yang sedang bergerilya. Adapun pengaruh ke luar negeri adalah mematahkan moral pasukan NIKA dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih mampu dan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan terhadap pasukan Belanda. Dan untuk mengenang itu semua, maka didirikanlah sebuah patung atau sebuah monumen di Jogja, yaitu dengan serangan umum 1 Maret 1949, dan juga ada sebuah museum yang bernama Museum Jogja Kembali. Setelah untuk menghentikan agresi militer Belanda yang kedua, maka PBB mengadakan sidang darurat pada tanggal 4 Januari 1949 dan menghasilkan sebuah resolusi yang mendesak supaya permusuhan Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. Untuk itu, KTN atau Komite Tiga Negara ditugaskan untuk mengawasi jalannya resolusi tersebut, dan untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah menjadi UNCI
atau United Nations Commission for Indonesia yang diketuai oleh Merle Korhan. Pada tanggal 17 April 1949, UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Delegasi Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Maka perundingan tersebut disebut sebagai perundingan Rum-Rooyen. Perundingan tersebut akhirnya memperoleh kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, antara lain menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sepakat menghentikan pertempuran dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan yang ada di wilayah Indonesia. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Jogja, serta kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan konferensi meja bundar yang pada akhirnya nanti KMB dilaksanakan pada bulan Desember di tahun yang sama. Menindaklanjuti perundingan Rum-Rooyen tersebut, maka pada tanggal 29 Juni 1949, kota Yogyakarta dikosongkan dari tentara Nika dan digantikan oleh TNI yang berangsur-angsur kembali ke Jogja. Selanjutnya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta juga kembali ke Jogja pada tanggal 6 Juli 1949. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga kembali ke Jogja dari gerilyanya pada tanggal 10 Juli 1949. Dan Mr. Safruddin Pauyanegara yang mendapatkan mandat untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang ada di Sumatera Barat mengembalikan mandat tersebut kepada Presiden Soekarno pada tanggal 15 Juli 1949. Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga kita agar semuanya menjadi sehat dan jauh dari penyakit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.